mendengar di akhir tahun lalu, tepatnya di bulan Desember, ini The Fed sempat mengatakan masih mungkin ada pemangkasan 2 kali di 2025. Tapi ketika kita berkaca dengan yang disampaikan oleh Bank Indonesia, katanya hanya ada 1 kali proyeksi The Fed untuk menurunkan di tahun ini. Begitu. Ibu lebih ke yang 2 kali atau ke 1 kali? Selalu lebih baik kita mengambil asumsi yang lebih konservatif daripada lebih agresif. Jadi sangat mungkin hanya diturunkan sekali tersebut. Dan dengan demikian kita harus mencermati dan menyikapi langkah yang lebih konservatif untuk khususnya terkait suku bunga. Tentunya kita akan tetap tergantung kepada Bank Indonesia nanti bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh Bank Indonesia, mencermati kondisi global, kondisi tentunya suku bunga, kondisi rupiahnya sendiri di Indonesia yang menjadi elemen yang diperhatikan oleh Bank Indonesia sebelum menetapkan pada akhirnya suku bunga acuan Indonesia bagaimana. Baik, ini menarik sekali karena kalau dilihat di bulan Januari tiba-tiba Bank Indonesia surprisingly secara tidak terduga melakukan pemangkasan suku bunga. Padahal waktu itu rupiah juga bukan di level yang relatif lebih baik daripada sebelumnya begitu. Tapi ternyata keputusan itu tetap diambil oleh Bank Indonesia di bulan Januari. Artinya meskipun di tahun ini mungkin hanya ada 1 kali pemangkasan oleh The Fed, menurut Ibu masih ada peluang bagi Bank Indonesia untuk kembali lagi melakukan pemangkasan suku bunga? Kita harus lihat ke depan seperti apa. Kembali lagi saya rasa juggling yang paling difficult bagi Bank Indonesia tentunya menjaga suku bunga, menjaga kursnya ya. Kalau memang nanti kursnya mungkin kelihatan sudah mulai lebih stabil, sangat mungkin Bank Indonesia mungkin mengambil kebijakan tersebut. Tapi kalau memang mungkin tetap masih naik turun kursnya mungkin harus dicermati lebih baik ya Mbak Anneke. Saya rasa demikian. Baik, kita akan coba bahas kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kalau memang ternyata Bank Indonesia ini menahan suku bunga untuk tidak memangkas suku bunga di sisa tahun 2025, seperti apa dampaknya untuk perbankan? Padahal kita tahu bagaimana pemangkasan ini tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh industri perbankan Indonesia. Ya. Sebetulnya bagi perbankan turun banyak atau tidak, harapannya sih tidak terlalu berpengaruh secara ekspansif kepada industri perbankan. Penurunan ini sendiri sudah baik, gitu kan? Karena kita sudah lebih rendah dari tahun lalu. Belum balik ke angka yang mungkin kita harapkan, tetapi kami ini sebetulnya perbankannya yang lebih penting lagi adalah pertumbuhan ekonominya seperti apa. Karena kan bagi kami kita bisa membalance antara suku bunga dana dan suku bunga pinjaman. Penurunan suku bunga ini sendiri kan dampaknya tentu harapan kami kualitas kredit bisa menjadi lebih baik karena beban bunga bagi pengusaha lebih rendah. Sebetulnya ini yang harus kita cermati. Jadi kemungkinan besar kalau memang suku bunga belum bisa turun ke level yang diharapkan, kita akan mencermati mungkin akan lebih berhati-hati untuk melihat kepada sektor-sektor yang mungkin akan tetap bisa bertumbuh dengan baik dan tentunya bisa diberikan pinjaman ke depannya. Baik, sebenarnya kalau berkaca pada kekuatan perbankan Indonesia ini sudah teruji sebelumnya ketika perbankan secara global juga mengalami turbulence, tapi perbankan di dalam negeri itu sebenarnya tetap kokoh begitu. Tapi bagaimana dengan di tahun ini? Di mana tahun ini tuh diproyeksi oleh banyak ekonom juga merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian dengan kembalinya Donald Trump di kursi nomor 1 Amerika Serikat. The Trump effect, that's how we call it. Ya, memang there are so many unpredictability ya. Akan sangat banyak elemen surprise yang dihasilkan dari Trump being in the office di US gitu. Tapi memang kembali lagi seperti disampaikan Mbak Anneke, perbankan Indonesia ini terutamanya kami itu capitalnya cukup kuat. Kami itu rata-rata average berdasarkan data OJK di kuartal 4 2024, average kita 26% capitalnya. Lebih bagus dari sebagian besar industri perbankan di ASEAN ya. Nah, dengan demikian kami meyakini tetap stabilitas di industri perbankan itu akan tetap bisa terjaga. Karena tadi dengan adanya buffer yang baik di capital, kecukupan capital kita. Kuncinya adalah menurut saya tentunya berhati-hati tadi, tetap positif, berhati-hati
mencermati mana yang bisa ditumbuhkan, dan menurut saya juga harus mencari opportunities, rajin mencari atau melihat peluang-peluang di mana juga Indonesia sebagai negara juga kita punya banyak rencana di tahun ini, banyak program-program strategis pemerintah yang mungkin kita bisa mencermati di mana perbankan bisa berkontribusi. Demikian. Dan tentunya paling penting juga menjaga efisiensi senantiasa, karena untuk bisa terus bertumbuh efisiensi ini menjadi penting, dan penggunaan pemanfaatan teknologi misalnya untuk membantu peningkatan produktivitas dan peningkatan efektivitas bisa menjadi jalan yang juga menjadi strategi bagi industri perbankan. Mbak, kita akan bahas lebih lanjut nanti terkait dengan sektor dan opportunities apa yang mungkin akan menjadi preference perbankan di 2025 ini. Tapi sebelum ke sana, bagaimana dengan kurs? Dimana kita tahu hari ini saja kurs ini mungkin bisa menyentuh 16.500 begitu dalam waktu dekat. Iya, perbankan Indonesia ini rasanya betul kurs itu pengaruh, tetapi kita lebih banyak ekonomi kita lokal ya. Jadi perbankan Indonesia ini banyak bermain di retail sektor misalnya. Kalau retail sektor ini mungkin buat kurs tidak langsung terdampak dalam jangka pendek, mungkin dalam jangka panjang. Lebih kepada mungkin mereka-mereka yang melakukan ekspor import ya. Bagi nasabah-nasabah yang melakukan ekspor import, terutamanya yang import, mereka yang tentunya akan terdampak langsung dengan kenaikan kurs yang seperti yoyo ini ya. Demikian. Tapi sebagian besar portfolio industri perbankan lebih banyak memang di retail sektor, yang pemain-pemain perbankan ini banyak main di retail sektor yang mungkin rasanya nggak terlalu cepat berdampak atas kurs ini. Sedangkan kalau untuk tadi yang importir tentunya mereka juga harus factor in ya terhadap mereka punya biaya produksi nantinya. Itu kita belum, mungkin too early to tell kalau hari ini, karena kita masih lihat apakah masih akan naik terus atau bisa terjaga dengan baik ya kurs ini. Ekspektasi pasarnya seperti apa?